Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47 sampai 52 dengan tema dipenuhi Roh Kudus. Perlu kami sampaikan bahwa renungan kita pada saat ini berhubungan dengan turunnya Roh Kudus. Kita memperingati turunnya Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam teks yang ada, bahwa kita akan mendapati bahwa dalam perjalanan pemberitaan Injil keselamatan, Paulus dan Barnabas tiba di Antiokhia. Dan di Antiokhia, tepatnya di Pisidia, Paulus dan Barnabas mengikuti kebaktian hari Sabat. Dan dalam kebaktian tersebut, seperti biasa dalam tradisi hari Sabat, setelah selesai membaca hukum Taurat dan kitab para nabi, pejabat-pejabat rumah ibadah ataupun sinagoge di Antiokhia Pisidia memberi kesempatan kepada siapa saja yang hadir pada kebaktian hari Sabat untuk bertanya. Paulus dan Barnabas yang hadir dalam kebaktian hari Sabat berdiri dan menjelaskan akan sejarah keselamatan mulai dari Allah membebaskan umat Israel, pembentukan bangsa Israel yang dipimpin oleh seorang raja, serta terhadap keturunan Daud Allah berjanji akan mendatangkan juru selamat bagi orang Israel, sampai kepada kedatangan Yesus yang ditolak oleh penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya. Sehingga Yesus harus dihukum mati secara paksa. Akan tetapi Allah membangkitkannya pada hari yang ketiga. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus akan dibenarkan. Pemberitaan tentang Yesus awalnya belum menjadi masalah bagi orang-orang Yahudi, khususnya pemimpin-pemimpin ataupun petinggi-petinggi sinagoge. Mereka menganggap biasa-biasa saja. Akan tetapi karena pada hari Sabat, minggu ketiga, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul di sinagoge untuk mendengarkan firman Tuhan. Barulah orang-orang Yahudi dan khususnya pemimpin-pemimpin sinagoge pada waktu itu penuh dengan iri hati. Sehingga mereka mulai melakukan perlawanan terhadap Paulus dan Barnabas dengan menghujat dan membantah apa yang dikatakan Paulus. Dengan kerasnya perlawanan orang-orang Yahudi, sehingga Paulus dan Barnabas dengan berani mengatakan bahwa memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan terlebih dahulu. Orang-orang Yahudi yang iri hati kepada Paulus dan Barnabas. Sebab sebelum kedatangan Paulus dan Barnabas, rumah ibadah ataupun sinagoge dan pengajaran agama dikuasai oleh para pemuka Yahudi. Mereka adalah pusat perhatian spiritual di kota tersebut. Karena pengajaran-pengajaran itu disampaikan oleh mereka. Pemberitahuan-pemberitahuan ataupun arti hukum Taurat itu mereka sampaikan. Bahkan apa yang ada dalam kitab para nabi itu mereka jelaskan. Jadi semua tersentral kepada mereka. Namun ketika Paulus dan Barnabas datang serta memberitakan Injil keselamatan dan kuasa Allah menyertai mereka, hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan mereka. Kita bisa melihat bahwa dalam jangka waktu 3 minggu, 3 kali hari Sabat, orang-orang yang ada di Antiokhia itu sangat tertarik apa yang diberitakan oleh
Paulus dan Barnabas. Datang mereka, hampir semua orang yang ada di Antiokhia. Orang-orang Yahudi melihat akan banyaknya orang yang berkumpul pada waktu itu untuk mendengarkan akan khotbah ataupun Injil keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan Barnabas. Mereka merasa terancam karena pengaruh dan popularitas serta otoritas mereka atas masyarakat tiba-tiba bergeser kepada Paulus dan Barnabas dalam waktu singkat. Bisa dikatakan itu dalam waktu 3 minggu. Selain Paulus dan Barnabas mengatakan bahwa seharusnya kepada mereka lah pemberitaan Injil keselamatan disampaikan, tetapi karena ada penolakan, maka diperintahkan Tuhan kepada mereka untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi sangat jelas bahwa karena ada penolakan dari mereka, dari orang-orang Yahudi, akhirnya diperintahkan Tuhan kepada mereka untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa lain Injil keselamatan itu. Mendengar akan keselamatan diberikan juga kepada bangsa-bangsa lain. Bergembiralah semua orang dari bangsa-bangsa lain dan mereka memuliakan firman Tuhan. Mereka telah mendengar apa yang dikatakan oleh Paulus dan Barnabas bahwa keselamatan telah diberikan oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi. Semua orang dari bangsa-bangsa langsung memuliakan firman Tuhan. Ini dikarenakan awalnya selama ini seakan-akan bangsa-bangsa lain tidak ada keselamatan. Allah hanya milik bangsa Israel saja. Hanya terfokus kepada Israel dan seakan-akan di luar bangsa Israel tidak ada keselamatan. Dengan ini mereka bergembira karena mereka disadarkan bahwa kasih Allah itu universal, tidak terbatas pada satu kelompok, satu bangsa, atau satu budaya saja, lebih khususnya kepada bangsa Israel. Keselamatan diberikan Allah untuk semua bangsa, juga yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan keselamatan itu memberikan mereka hidup kekal. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Walaupun di Antiokhia, Paulus dan Barnabas mendapat perlawanan dari orang-orang Yahudi karena mereka menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, sehingga menimbulkan penganiayaan dan pengusiran terhadap Paulus dan Barnabas dari daerah itu. Paulus dan Barnabas tidak gentar, walaupun ada penganiayaan dan pengusiran. Bahkan Paulus dan Barnabas secara tegas mengingatkan orang-orang Yahudi di Antiokhia dengan mengatakan dan atau mengebaskan debu di kaki mereka. Dengan Paulus dan Barnabas mengebaskan debu di kaki mereka, itu merupakan peringatan yang keras terhadap penolakan Injil. Dan mempunyai pengertian, Paulus dan Barnabas melepaskan tanggung jawab moral, serta mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang ada di Antiokhia, Pisidia, merupakan orang-orang kafir. Di pihak lain mau mengatakan bahwa keselamatan dan kebinasaan berada di pundak orang-orang Yahudi di Antiokhia Pisidia. Tanggung jawab mereka bukan lagi tanggung jawab dari Paulus dan Barnabas. Padahal kalau melihat bahwa mereka itu diuntungkan, bagaimana sebenarnya orang-orang bisa memahami akan hal itu. Tetapi karena ada penolakan, akhirnya beban atau mereka bertanggung jawab sepenuhnya
kepada keselamatan itu dan kebinasaan. Jadi kalau orang-orang di Antioquia itu binasa, itu dikarenakan penolakan yang ada dari pemimpin agama pada waktu itu. Itu yang harus ditekankan Paulus kepada mereka. Tapi lebih daripada itu, dengan Paulus dan Barnabas mengebaskan debu di kaki mereka, mengatakan bahwa orang-orang Yahudi telah menolak utusan Tuhan. Saudara-saudara, karena orang-orang Yahudi di Antioquia, di Pisidia, mengusir Paulus dan Barnabas, sehingga Paulus dan Barnabas pergi ke Ikonium. Tetapi murid-murid yang ada, yang dalam hal ini orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, tetap penuh dengan sukacita dan Roh Kudus. Sukacita dalam bahasa Yunani kara. Bukan hanya sukacita biasa karena keadaan yang baik, karena hal-hal yang baik yang diperoleh, yang dirasakan. Tidak. Melainkan sukacita yang dimaksudkan dalam kara ini merupakan sukacita supranatural. Sukacita yang sangat mendalam karena telah menerima akan keselamatan dan hidup kekal. Mereka bersukacita karena mereka telah menemukan kebenaran sejati, yaitu Injil, dan keselamatan di dalam Yesus Kristus tentunya. Pengusiran fisik terhadap Paulus dan Barnabas tidak dapat merenggut keselamatan dan kepastian hidup kekal yang baru saja mereka terima. Dan walaupun Paulus dan Barnabas pergi, mereka tidak merasa ditinggalkan karena Roh Kudus diam bersama-sama dengan mereka. Roh Kudus benar-benar menguasai dan memimpin mereka sehingga tidak ada ketakutan bagi mereka. Benar-benar Roh Kudus sebagai Parakletos, penolong dan penghibur mereka. Walaupun mereka berada dalam penolakan dan penganiayaan. Murid-murid hidup dalam pertumbuhan komunitas orang-orang percaya kepada Yesus Kristus dan setia untuk menjalankan firman Tuhan. Jadi, pertumbuhan komunitas, pertumbuhan gereja sangat terlihat karena ada sukacita dan Roh Kudus hidup bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan tema ini kita diingatkan bahwa sebenarnya kita dikuasai oleh Roh Kudus. Sebagai orang Kristen seharusnya hidup dalam penguasaan Roh Kudus. Dan harus kita lihat orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dalam konteks Kisah Para Rasul 13 ayat 47 sampai 52 ini adalah harus kita lihat bahwa orang-orang Kristen tidak perlu takut dalam kehidupannya. Jadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang yang tidak perlu takut dalam kehidupannya. Walaupun dia menghadapi persoalan dan penderitaan hidup, karena kita akan memahami Roh Kudus senantiasa sebagai Parakletos atau penghibur bagi kita. Begitu juga orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan hidup dalam pertumbuhan, dalam komunitas gereja, yaitu hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, hidup dalam persekutuan yang baik, saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain. Bahkan orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus, mereka akan hidup berhikmat, mempunyai pengertian dengan baik, dan mempunyai pengetahuan yang baik juga. Itu kita bisa lihat dalam Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus adalah penghasut. Gampang terhasut.
Jadi penghasut, gampang terhasut, iri hati, pengacau, dan tidak mau melihat akan kemajuan gereja, khususnya persekutuan yang baik. Saudara-saudara, agar kita bisa hidup dalam Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup dalam rasa syukur atau memuliakan Tuhan. Karena dengan kita bersyukur dan memuliakan Tuhan, kita memberi diri untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan orang-orang mau dipimpin oleh Roh Kudus harus patuh dan tunduk dalam kepemimpinan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.